Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gelar Raja Damai yang disematkan kepada Sang Mesias benar-benar relevan bagi semua orang yang mengimani kedatangan Tuhan, pembawa keselamatan. Bagi orang-orang yang tidak sampai melihat tanda-tanda terpenuhinya harapan, nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi menjadi penghiburan. Sehingga walaupun dalam penderitaan, ada damai di hati, karena harapan akan pembebasan yang datang dari Tuhan. Bagi orang yang hidup menjelang kedatangan Sang Mesias, rasa damai itu bersemi ketika ada tanda-tanda yang menyampaikan bahwa pemenuhan harapan itu sudah di depan mata. Ibarat penjaga menantikan fajar, sukacita dan damai itu muncul ketika ada cahaya kecil sekalipun di ufuk timur yang menandakan matahari hampir terbit. Itulah sukacita dan damai yang menaungi hati orang-orang yang dengan rindu telah menantikan kedatangan Tuhan. Mereka tekun berdoa, mereka menyucikan diri dari dosa, mereka menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Refleksi kita dalam episode ke-112 ini menyoroti damai yang bersemi di dalam hati hamba-hamba Tuhan yang setia menantikan kedatangan Sang Penebus. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga mereka dapat disebut sebagai hamba-hamba yang setia menantikan kedatangan Tuannya. Fajar pemenuhan harapan itu sudah nampak di ufuk timur, sehingga sukacita iman semakin bertambah besar. Dalam sukacita ini, damai sejati bertumbuh dalam hati, karena kehendak Tuhan sedang terwujud di depan mata mereka. Menghantar refleksi ini, kita akan mendalami sukacita yang bertaut di dalam hati dua saudari pilihan Tuhan, Maria yang mengandung Sang Mesias, dan Elisabet yang mengandung bentara Sang Mesias. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 55. Sesudah mendengar kabar dari malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Saudara, kedua perempuan ini memiliki kadar sukacita yang berbeda-beda.
Elisabet bersukacita karena aibnya sebagai perempuan mandul dihapuskan Tuhan. Di usia tua ia masih bisa mengandung seorang anak. Ia mengalami berkat dan penyertaan Tuhan itu turun secara nyata di dalam hidupnya. Kini kegembiraannya itu menjadi lebih besar karena anak yang dikandungnya telah memahami perannya di masa depan. Ia melonjak kegirangan menyambut seorang anak lain di kandungan perempuan lain yang lebih besar kuasanya daripada dirinya. Itulah Yesus, Sabda yang menjadi manusia di dalam kandungan Maria. Maria mempunyai sukacita yang bernilai tinggi karena ia dipilih menjadi pelaksana terdepan perwujudan rencana Tuhan. Firman yang ada di hadirat Allah yang Maha Tinggi masuk ke dalam peradaban sejarah manusia dengan cara menjadi manusia melalui rahimnya. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Cetusan sukacita Maria ini diungkapkan dari hati yang terdalam, yang melihat telah terbit fajar harapan itu, yang membawa sukacita bagi orang-orang yang menantikan pemenuhan janji Tuhan. Saya percaya, damai sejati yang bertakhta di dalam hati keduanya ini memberi mereka energi iman yang tidak sedikit ketika mereka berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi besar dari peranan yang dimainkan oleh kedua anak yang sedang dikandung. Yohanes menjalani hidup yang berat di padang gurun dan menyerukan pertobatan. Seruan kenabian itu akhirnya menghantar dia ke kemartiran di ujung pedang atas perintah Herodes. Tidak tertulis dalam Injil apakah Elisabet sempat menyaksikan peranan besar dari Yohanes ini. Namun Maria mengalami dari dekat konsekuensi penerimaannya atas pilihan Tuhan. Pergi ke Betlehem bersama Yusuf, melahirkan di kandang hewan, mengungsi ke Mesir, kembali ke Nazaret dan hidup tersembunyi bersama Yesus, menanggung kepahitan ketika orang-orang menolak pewartaan Yesus, menyaksikan putranya ditangkap, diadili, dijatuhi hukuman mati, dan disalibkan oleh penguasa asing Romawi sebagai seorang penjahat. Maria bahkan berdiri di kaki salib di puncak Golgota, menanggung penderitaan salib bersama-sama dengan putranya. Damai di masa penantian tidak berarti damai karena terbebas dari semua penderitaan sebagai konsekuensi iman. Damai itu lahir dari sukacita bahwa penderitaan karena iman itu tidak berakhir sia-sia. Ketika kepenuhan iman itu terjadi di depan mata, penderitaan itu tidak lagi dirasakan. Yang ada hanyalah damai sejati yang memberi kekuatan baru untuk menanggung salib yang lain dalam situasi yang lain. Sebagai adorator di depan sakramen Maha Kudus, inilah damai yang kita harapkan bertakhta di dalam hati kita. Kita melihat fajar pemenuhan keselamatan, kita diteguhkan karena penderitaan oleh iman tidak berakhir sia-sia. Kita memperoleh kekuatan baru dalam Kristus untuk memikul salib bersamanya. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di dalam rahim Maria telah membawa damai dan sukacita bagi seisi rumah Zakaria dan Elisabet. Kelahiran-Mu di Betlehem memberi damai dan sukacita bagi para gembala. Pelayanan-Mu dalam kata dan perbuatan membawa damai bagi orang-orang kecil dan terpinggirkan, bahwa hidup mereka pun masih berarti karena diberkati Tuhan. Bahkan di salib Golgota, Engkau masih membawa damai bagi penjahat yang bertobat dan peneguhan bagi Maria dan Yohanes bersama para perempuan di kaki salib-Mu. Damai itu turun ke dalam hati yang tulus. Maka murnikanlah hati kami agar layak menerima damai yang tercurah dari kerahiman-Mu, agar kami pun dapat menjadi pembawa damai bagi orang yang kehilangan harapan. Amin.